Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Enji dengan nomor induk mahasiswa 2052100184 dari kelas A1 mata kuliah Kapsul Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara 2022-2023 dengan dosen pengampu Bapak Heri Firmansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum serta regulator hukuman mati dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukuman mati di Indonesia. Konsolidasi hukuman mati pertama terjadi pada masa pemerintahan Diandos pada tahun 1808. Konsolidasi hukuman mati kedua terjadi pada saat berlakunya Wetboek van Strafrecht for Irlanders pada tanggal 1 Januari 1873 dan Wetboek van Strafrecht for Indonesia atau WVSI pada tanggal 1 Januari 1918. Pada masa awal kemerdekaan, hukuman mati tetap dipertahankan dengan menyesuaikan WVSI sebagai hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana militer, hukuman mati dianggap sebagai respon untuk memperkuat strategi pertahanan negara dan situasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1949. Pada masa demokrasi liberal pada tahun 1951, hukuman mati dipertahankan untuk menghalau pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya dibentuklah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1956 sampai dengan 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Undang-undang ini diperkuat lagi dengan adanya penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kemudian beralih kepada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pencantuman hukuman mati digunakan sebagai upaya untuk mencapai stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan. Kemudian beralih lagi kepada masa reformasi, yaitu di tahun 1998 hingga saat ini. Pencantuman hukuman mati dalam legislasi ini diwarnai dengan hadirnya alasan kedaruratan, mulai dari darurat bencana, darurat perlindungan anak, dan juga skala jumlah korban yang menjadi alasan penting untuk memberikan respon pemberatan hukuman demi kepentingan stabilitas nasional. Seiringan dengan motif ini, klaim teoritis yang dominan saat ini adalah pandangan bahwa hukuman mati akan menimbulkan efek jera yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang-orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian hukuman mati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau menggantung orang yang bersalah. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang yang melakukan tindak pidana. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidupnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Berarti di sini dapat dikatakan bahwa hukuman mati berarti telah mencabut atau menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian kita masuk ke beberapa pengaturan hukuman mati dalam pasal-pasal di undang-undang. Yaitu ada yang pertama pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 11 garing PNPS garing tahun 1963.
Yang ketiga, ada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, ada pasal 36, pasal 37, dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Yang keenam, ada pasal 116 ayat 2, pasal 118 ayat 2, pasal 119 ayat 2, serta pasal 121 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketujuh, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir ada Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian ada beberapa pengaturan juga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu yang pertama, kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam pasal 104, 111 ayat 2, pasal 124 ayat 3, serta pasal 140 ayat 3 dalam KUHP. Yang kedua, ada pembunuhan berencana dalam pasal 340. Yang ketiga, ada pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati yang diatur dalam pasal 365 ayat 4. Yang keempat, ada pembajakan di laut, di pantai, di pesisir, atau di sungai dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 444 KUHP. Dan yang terakhir, ada kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan yang diatur dalam pasal 479 huruf K ayat 2 dan pasal 479 huruf O ayat 2 KUHP. Kemudian di sini ada tata cara pelaksanaan dan ketentuan hukuman mati menurut KUHP nomor 1 tahun 1946. Ketentuan pidana mati merupakan salah satu pidana pokok dan hal ini tercantum dalam pasal 10 sub A KUHP. Kemudian dalam KUHP ini juga memuat yaitu hakim menjatuhkan vonis pidana mati tanpa adanya ketentuan masa percobaan. Serta untuk tata cara pelaksanaannya di sini diatur dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Namun dalam ketentuan penggantungan terdakwa di sini telah diganti menjadi pengeksekusian dengan cara ditembak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 15 poin I Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang berbunyi, Komandan Pelaksana memerintah Komandan Regu untuk menembak dan mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru dan disaksikan oleh jaksa eksekutor. Kemudian di sini ada Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2010 dalam pasal 15 poin J dan poin O Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati juga dinyatakan bahwa jaksa eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut kecuali ditentukan lain oleh jaksa. Dan yang poin O menyatakan bahwa jaksa eksekutor memberikan tanda atau isyarat kepada komandan pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana. Kemudian lanjut ke tata cara pelaksanaan dan ketentuan hukuman mati menurut KUHP nomor 1 tahun 2023. Ketentuan pidana di sini berdasarkan pasal 67 KUHP
nasional termasuk kepada pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan tidak lagi merupakan pidana pokok. Dalam pasal 100 ayat 1, hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri peran terdakwa dalam tindak pidana atau ada alasan lain yang meringankan. Kemudian disebutkan juga di sini pada pasal 99 ayat 3 menyatakan bahwa pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak dengan cara lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 100 ayat 5 disebutkan juga bahwa jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap atau perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Selain itu, terdapat juga upaya hukuman mati yang dapat dilakukan oleh terpidana mati setelah dijatuhi hukuman atau pidana mati. Yaitu terdapat dua upaya hukum, yaitu yang pertama upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pada upaya hukum biasa ini terdapat banding. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri dan proses banding akan diperiksa oleh pengadilan tinggi nantinya. Sebagaimana diatur dalam pasal 67 KUHP yang berbunyi, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah di sini 7 hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam pasal 233 ayat 2 KUHP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat, maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan karena terhadap putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Kemudian yang kedua dalam upaya hukum biasa tadi adalah kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan kasasi atas putusan banding apabila merasa tidak puas dengan isi putusan banding pengadilan tinggi dan proses kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya. Sebagaimana diatur dalam pasal 244 KUHP yang berbunyi, terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan yang bebas. Nah, di sini tenggang waktu pernyataan mengajukan kasasi adalah 14 hari sejak diberitahukannya kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 245 ayat 1 KUHP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi telah lewat, maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena terhadap putusan pengadilan tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Kemudian yang kedua ada upaya hukum luar biasa. Di sini ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP yang menyebutkan poin A, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Poin B, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sangat sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.
Poin C, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, peninjauan kembali juga dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila putusan itu merupakan suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan terbukti namun tidak diikuti dengan suatu pemidanaan atau hukuman. Sekian pemaparan materi mengenai upaya hukum serta regulator hukuman mati dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.